Apakah kalian pernah melihat logo seperti ini, ataupun ini? Ataukah pernah mendengar kata Android, macOS, ataupun Windows? Itu semua adalah sistem operasi. Pertanyaannya, apa itu sistem operasi? Dan berapa banyak sistem operasi yang ada? Ayo kita bahas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Taufiki dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak, Kampus UPI Cibiru. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah program atau perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan aplikasi komputer. Berfungsi sebagai perantara, penerjemah, penghubung, atau jembatan antara user dengan perangkat keras komputer. Sebelum ke sistem operasi, kita bahas komponen dalam komputer. Komputer memiliki 4 komponen. Yang pertama ada hardware. Contohnya seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output lainnya. Lalu yang kedua ada sistem operasi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Ketiga, program aplikasi atau perangkat lunak di dalam komputer yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya Microsoft Word, Microsoft Excel, Google Chrome, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada user atau pengguna. Ini bisa orang, mesin, atau komputer lainnya. Di sini ada sebuah diagram. Dalam diagram ini ada seorang user ingin menggunakan sebuah program aplikasi. Misalkan aplikasi tersebut Microsoft Excel. Dan Microsoft Excel ini tentu saja membutuhkan setidaknya sebuah memori atau data dari hardware. Tetapi sebelum masuk ke hardware, Microsoft Excel harus memiliki jembatan atau penghubung, yaitu sistem operasi itu sendiri. Jadi, program aplikasi dimudahkan oleh sistem operasi untuk masuk atau terhubung ke hardware tersebut. Sekarang, kita sudah tahu apa itu sistem operasi. Dan pertanyaan kedua, berapa banyak sistem operasi yang sudah ada? Sebenarnya, sangat-sangat banyak sekali sistem operasi yang ada. Tapi di sini, kita kelompokkan menjadi 3 sistem operasi. Yang pertama, ada Windows. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis, Windows juga mempunyai sejarah yang cukup panjang, dari mulai Windows 1.0 sampai sekarang Windows 11 yang baru-baru ini dirilis. Sedikit informasi, Windows 11 bisa menggunakan aplikasi yang berplatform Android. Lalu yang kedua ada macOS. macOS atau yang sebelumnya disebut OS X adalah sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan didistribusikan oleh perusahaan Apple. Sistem operasi ini disediakan untuk komputer Macintosh. Sejarahnya, macOS ini mengiringi perjalanan Windows. Dan sekarang versi paling baru dari macOS yaitu macOS Monterey. Dan yang terakhir ada sistem operasi Linux. Linux adalah sistem operasi bebas dan sumber terbuka yang dibangun di atas kernel Linux. Dengan lisensi bebas dan sumber terbukanya, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Dan Linux ini adalah sistem operasi terbanyak. Banyak sekali sistem operasi dari Linux, atau sering disebut distro Linux. Ini adalah hierarki distro Linux. Kenapa bisa banyak seperti itu? Karena Linux adalah sistem operasi yang open source, atau sumbernya terbuka. Jadi, siapapun yang mengoperasikan sistem operasi Linux boleh memodifikasi sesuai yang diinginkan penggunanya.
Windows dan Mac OS termasuk sistem operasi yang closed source atau prabayar. Jadi, pengguna Windows dan Mac OS harus bayar terlebih dahulu. Jika kalian pengguna Mac OS atau merek Apple, biasanya sistem operasi Mac OS sudah ada di dalam hardware-nya. Dan pengguna Windows biasanya terpisah dari PC-nya. Jadi, jika kalian pengguna Windows tetapi tidak pernah merasa membeli Windows tersebut, kemungkinan Windows tersebut adalah... Tapi sekarang, banyak pembelian laptop sudah dibarengi dengan Windows-nya. Bisa dicek di bawah laptop kalian. Smartphone yang kalian gunakan juga menggunakan sistem operasi, yaitu Android dari Google dan iOS untuk pengguna iPhone dari Apple. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah sebuah jembatan atau penghubung antara manusia dengan komputer. Tanpa sistem operasi ini, kita tidak bisa menggunakan komputer. Jadi, sistem operasi ini sudah menjadi kebutuhan untuk manusia, khususnya zaman teknologi seperti sekarang ini. Karena semua barang ataupun pekerjaan di zaman ini sudah mulai dikomputerisasikan. Segitu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe di bawah. Saya Davin Taufiki, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Crack it.